Assalamualaikum, ketemu lagi bersama aku Emi Pranita. Harapan aku semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat walafiat. BTW udah lama banget kan aku nggak bikin konten. Bagi bunda-bunda yang ngikutin YouTube aku udah tahu banget aku udah lama banget nggak bikin konten. Itu karena aku dari bulan September itu alhamdulillah dinyatakan positif hamil. Jadi aku agak kerepotan mau bikin konten lagi, mau take video lagi, karena ya udah tau lah dengan anak yang kartu balita dan dalam kondisi hamil, tentu aku agak kerepotan mau bikin video maupun juga mau ngedit videonya, karena aku masih ngedit video sendiri. Nah, kali ini aku mau sempetin bikin video lagi. Nah, sebelumnya bagi bunda-bunda semua atau yang belum bergabung ataupun belum subscribe channel aku mohon banget untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, dan juga dengan kalian semua subscribe aku akan lebih semangat untuk bikin video kembali. Kalau di video sebelumnya aku membahas tentang cara bagaimana menyimpan ASI di kulkas satu pintu, ataupun cara bagaimana mengatasi anak yang bingung puting ataupun bayi bingung puting. Kemudian juga aku juga pernah bahas gimana sih cara membersihkan botol susu, botol pompa, maupun juga peralatan bayi yang lainnya. Nah, kali ini aku mau coba sharing, boleh nggak sih ibu hamil itu menyusui? Nah bun, jadi jawabannya itu adalah boleh asalkan ibunya sehat ataupun bundanya dalam keadaan sehat, fit, sehat walafiat. Jadi memang tidak ada ciri-ciri yang mengkhawatirkan ataupun resiko bagi si ibu maupun si bayi. Aku waktu itu pernah ke bidan, kata bidan itu nggak apa-apa bu, diterusin aja menyusuinya asalkan ibu merasa sehat dan bayi juga merasa nyaman dengan ASI yang kita produksi. Nanti juga si adik bayinya itu bakal menyapi diri sendiri katanya. Loh, kok bisa bu si bayi menyapi diri sendiri? Karena kata si ibu bidan itu, jadi ASI kita yang kita produksi pada saat kita hamil itu mengandung kolostrum. Jadi kolostrum itu dalam itu ada antibodi, sehingga antibodi itu tuh yang diproduksi itu warnanya lebih kuning dan juga rasanya lebih asin. Jadi si adik bayi yang mau menyusu tadi tuh rasa itu lebih asin, jadi nggak semanis yang dia biasa minum, sehingga si bayi itu malah menyapi dirinya sendiri. Nah bun, jadi kenapa sih saat kita hamil kemudian kita menyusui kok bisa menyebabkan keguguran? Jadi ternyata pada saat kita menyusui kita menghasilkan hormon oksitoksin. Nah, ternyata hormon oksitoksin inilah yang menyebabkan kita itu mengalami kram perut, kemudian juga mengalami kontraksi ringan. Nah, jadi di sini kontraksi ini menyebabkan juga bisa akhirnya menyebabkan keguguran. Selain kram perut, kemudian kontraksi palsu, kemudian juga si ibu hamil tadi itu sendiri bisa mengalami kayak kurang nutrisi, kemudian juga morning sickness yang parah. Jadi kita itu mengalami mual yang parah yang bisa menyebabkan kita menjadi lemas dan juga kurang nutrisi, sehingga membahayakan bagi ibu maupun bayi yang di dalam perutnya ibu itu sendiri. Nah, jadi itu bun, kenapa alasannya ketika kita hamil tetap menyusui membahayakan bagi ibu maupun janin. Tapi balik lagi, ketika kita sebaiknya ibu-ibu itu konsultasi dulu ke bidan ataupun ke dokter, baiknya gimana gitu bun, ya jangan dipaksain ketika hamil tetap menyusui. Kita sayang pada anak kita yang di luar, tapi di dalam perut juga kita korbankan. Jadi sebaiknya ibu-ibu konsul dulu ya ke dokter. Nah, semoga sharing aku kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.